Ini Priuk Bos. Ini Priuk Bos. Ini Priuk Bos. Karena ini Priuk Bos, langsung saja saya kasih kepada jagoannya, sekian. Yang sama-sama punya kumis ya. Sama punya kumis. Kumisnya mirip. Tapi lebih perawatannya lebih mahal. Tapi kalau kita ngomongin Priuk Bang, bener gak sih Priuk itu sekeras itu? Sangat. Sekeras apa sih sebenarnya Priuk itu? Mafia di situ, bandar di situ, pelaku narkoba di situ, copet, maling, rampok semua di situ. Itulah Tanjung Priuk. Semua berkumpul di Semua situ. berkumpul di situ. Dan Bang Roni itu sempat juga banyak dituding mafia. Ini itu banyak banget. Oh itu iya, gimana? memang bener mafia? Memang mafia bisnis. Ya. Bukan mafia terkait dengan hal yang berbeda, tapi di kala itu harga minyak di Indonesia paling murah di dunia. Kita jual ke produk ke asing, ke kapal asing, itu harganya lumayan mahal. Harga kita beli harga resmi Pertamina 1.000 perak, kita jual 3.000, 4.000. Waktu dulu itu tidak terlarang. Tidak terlarang. Kalau Boleh. sekarang? Sekarang yang mana bisa harganya setara. Malah mahalan harga di sini. Yang pertama harga setara sama lebih mahal harga kita ya. Lebih mahal harga kita di, di dunia. Nah, hal-hal bisnis itulah yang kita lakukan. Kalau enggak mungkin. Berapa duit gaji anggota DPR? Cuman 80 juta. Perawatan 200 juta nggak mungkin. Wah, tekor ya Bang. Tekor Ya, bohong lah. 120. Oke. Intan silakan. Adinda. Iya Bang Roni, aku penasaran Bang Roni kan ini dulu pernah jadi supir ya, terus akhirnya sekarang sukses menjadi orang yang paling tajir lah. Nah dulu tuh akses untuk Bang Roni akhirnya bisa mendapatkan akses untuk usaha itu, punya ide, akses kan otomatis harus ada akses kan Bang kalau mau membangun usaha yang sebegitunya sampai ke kapal asing itu gimana sih Bang ceritanya? Jadi waktu itu bos gue itu nggak bisa nyupir. Gue supir di salah satu perusahaan di mana jual beli minyak itu. Jadi setiap jalan dia selalu kontak kepada siapa aja. Kan duduknya dia di depan, tidak di belakang. Jadi setiap komunikasi dengerin. Nah, pada saat dia mabok-mabokan malam, pulang pagi, ya kerjaannya ya gue yang kerjain. Jadi di kala dia tidur, nggak bangun ntar sore, setiap kerja jam 8, kita yang kerjain semua kerjaannya. Saya lah berhubungan dengan para pihak klien itu. Makanya perusahaan yang sekarang masih existing sama gue, minyak, itu perusahaan yang pernah gue kerja jadi supir. Ini kalau Nah akses itu yang dipakai. Kenapa akhirnya orang bingung, gimana cara lu bisa berduit begini? Ya itu akses tadi. Tuh, gara-gara supir tadi ngerjain kerjaan supir, akhirnya orang klien nyuruh gue untuk udahlah perusahaan lu aja yang ambil. ini Nah, bener. waktu diambil perusahaannya itu pakai perusahaan orang lain yang mau modalin. Itu pun gue kena tipu juga. Udah ngasih ruang untuk kerjaan, gue pelayanan, uang operasional dijadiin uang hutang. Kena juga masalahnya. Nah dari situlah akhirnya gue punya perusahaan sendiri dengan nama sendiri, tapi kliennya itu mereka percaya lebih kepada gue. Itu yang menarik loh. Di dunia ada anekdot khusus buat itu tuh, Gianluigi ya. Jadi dia bekerja, Bang Saron ini bekerja siang, ya kan? Karena yang punya perusahaan tidur. Nah kalau orang telepon dia dan dia nggak tahu, dia bilang, tunggu, saya tanyakan sama supir saya, Iya. gitu ya. yang sedang tidur, gitu ya. Itu fakta. Yang Nah, sedang tidur kan? Sekarang bos gue itu ngajar di salah satu STM di Cilincing, masih hidup orangnya. Masih hidup. Yang bos gedenya ada di Fakta. di Depok. Masih hidup semua orangnya. Ada satu orang yang untungnya udah meninggal. Karena dialah orang, untungnya udah meninggal. Karena dialah orang yang ngusir gue lagi duduk di ruang tamu. Di ruang kerja, diusir. Kamu nggak pantas duduk di sini, kamu di luar. Untungnya udah meninggal. Iya. Silakan, Bukan saya Kang Maman, Menggaris bawah itu. Kang Maman Saya silakan. menggarisbawahi kalimat untung dia sudah meninggal. Begitu dendam ya Bang Saroni. Dendam, Pak. Itu Sakit hatinya dalam banget. mencederai banget gitu. Makanya sampai hari ini saya kepada semua orang, mau siapapun, saya akan menghargai dan respect.
kepada orang. Kecuali kepada orang yang karena kekayaan orang tuanya macam-macam dia Itu juga Aing kaya. nggak respect. beda. Aing nggak respect, itu Ya, beda. Tapi kalau beda. mungkin kalau positive thinkingnya tadi adalah kamu nggak cocok duduk di sini, kamu duduk di luar, itu maksudnya di DPR maksudnya sekarang. Itu positive thinkingnya. Tapi terakhir. Ini bisa menjadi pesan buat anak-anak muda di luar sana. Berarti masalah kaya dan miskin itu bukan masalah nasib, tapi masalah mental. Masalah mental. Ada juga Dan- masalah keturunan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.